Ya, jadi industri placementnya ada di tahun ketiga di trimester 8 dan selama 3 bulan dan 300 jam. Dan ini dibayar. Jadi di trimester 8 ini Bro and Sis nggak datang ke kampus, nggak kuliah, jadi nggak bayar kuliah juga, malahan eh, dapat internship dan dibayar. Kita bahas khusus kali ini ke Australia gitu ya. Nah, saya didampingin oleh dua eh, cowok-cowok keren nih. Yang satu Pak, saya kenalin dulu Pak Rivaldo, Global Partners dari Torrance. Selamat malam Pak Rivaldo. Selamat malam Pak Andrew, selamat malam Nah, semuanya. Terima kasih. kita kalah. Ini juga keren juga nih perwakilan dari University of Torrance langsung Pak Irfan. Selamat malam Pak Irfan. Malam Pak Andrew, malam Mas Rivaldo, Ya. malam semuanya. Malam semua bro and sis. Nah, kali ini kita akan bahas khusus University of Torrance. Nah, kali ini di bulan-bulan April ini kita bahas Australia karena Australia ini kan menarik gitu ya dari sisi negaranya, dari sisi lifestyle-nya, living-nya. Terus ada insight juga eh, peluang karena saat ini untuk Indonesia, untuk orang-orang Indonesia kita berada eh, level 1 gitu. Jadi untuk proses visanya itu ya paling tidak akan lebih cepat ya, lebih cepat tentunya. Dan ini akan juga membantu Bro and Sis untuk nantinya studi ke Australia. Nah, kali ini kita membahas sedikit tentang Torrance gitu ya. Torrance ini kampusnya sangat strategis, berada di tempat yang sangat indah gitu, dan ada di beberapa kota gitu ya, yang saya tidak salah, Pak Irfan, yaitu di Sydney, Melbourne, Adelaide, dan Brisbane. Ya, terus kemudian mereka ada spesialisasi di desain, bisnis manajemen, kesehatan, dan perhotelan. Nah, untuk detailnya nanti akan saya serahkan ke Pak Irfan nanti. Terus juga ada dukungan untuk multicultural, untuk khususnya untuk mahasiswa internasional yang di sana. Tentunya berkaitan dengan hidup di sana nantinya. Well, without further ado, saya langsung paskan ke Pak Irfan untuk menjelaskan seperti apa Torrance ini. Dan juga setelah Pak Irfan menjelaskan, Bro Insis bisa drop Q&A ya nanti juga setelah Pak Irfan menjelaskan kita eh, bisa menanyakan langsung ke Pak Irfan. Jadi bisa baik pertanyaan Q&A-nya atau nanti saya kasih apa namanya mute ya, di unmute untuk mic-nya. Jadi langsung bisa ngobrol, discuss. Kita saat ini santai aja. Gitu ya. Bro and Sis. Oke, welcome Pak. Silakan Pak Irfan. Thank you Pak Andrew. Saya bisa share screen ya? Oh iya, sure. Share screen. Oke, bisa lihat screen saya ya? Bisa Pak. Jelas. Oke, jadi Torrance University kita ada di 4 kota yang seperti Pak Andrew tadi sampaikan. Kalau ditanya kita ranking berapa untuk Torrance University, well kita nggak ranking-ranking banget ya. Kalau QS ranking kita jauh lah, karena kita private university dan kalau mau ditanya ranking berapa agak jauh gitu ya. Tapi kalau secara subjek banyak subjek kita dari fakultas bisnis, kemudian hotel manajemen dan desain itu rankingnya oke-oke semua, based on subjek ya, gitu. Dan ini ada di QS ranking, gitu. Dan mungkin kalau ditanya award-nya apa, Torrance? Jadi award yang kita dapat di 2023 kemarin itu adalah the fastest growing private university.
Ya, jadi Torrance kita umurnya tahun ini ke-11 ya, 11 tahun dan kita dapat award sebagai fastest growing private university. Kemudian kita juga B certified, jadi nanti teman-teman atau Broensis bisa juga apa namanya browsing apa sih B certified ini. Jadi singkatnya B certified ini diberikan ke institusi-institusi yang bisa memberikan impact untuk um, sosial atau lingkungan sekitarnya setelah mereka lulus, gitu ya. Jadi B certified ini nggak sembarangan bisa dikasih atau didapetin, dan untuk semua institusi di Australia baru Torrance yang punya B certified ini, gitu. Ya, jadi sekali lagi B certified ini singkatnya adalah sertifikasi yang diberikan kepada institusi yang bisa memberikan impact ke lingkungan sekitarnya setelah mereka lulus. Contoh misalnya mungkin ada lulusan MBA, mereka buka apa namanya startup misalnya, dan itu bisa memberikan impact di lingkungan mereka, entah itu mempekerjakan banyak orang atau bisa memberikan dampak-dampak yang baik untuk lingkungannya, gitu ya. Kemudian kalau ditanya Torrance umurnya 11 tahun udah sebanyak apa studennya? Ini yang hal kenapa kita dapat um, award sebagai fastest growing private university. Jadi total student kita domestik dan international student per Juni tahun lalu 2024 itu sebenarnya udah hampir nyentuh 24.000 ya total studentnya, dan setengah lebihnya itu adalah international student ya dari 120 negara totalnya. Kalau kita lihat based on data, kenapa lebih banyak international student? Pertanyaannya adalah berarti tandanya international student nyaman dan betah untuk kuliah di Torrance, gitu ya. Karena total international studentnya lebih banyak daripada student lokalnya, gitu. Kebetulan banget, international student kita itu nggak ada yang um, lebih dominan secara country. Ya, jadi kalau kita banyak dengar di Australia atau di Kanada, beberapa kampus tertentu, oh lebih banyak student internasional dari kontinen-kontinen tertentu atau dari region-region tertentu. Tapi kalau di Torrance, luckily ini hampir semuanya sama jumlah student internasionalnya. Jadi yang dari Jepang, yang dari Indonesia, dari Filipina, dari Pakistan, dari Meksiko, dari Bulgaria, kemudian dari mana lagi? Korea, Thailand, itu jumlah internasional studentnya rata-rata hampir sama. Jadi nggak ada yang dominan. Itu kerennya kuliah di Torrance. Bukan berarti kita menutup diri ya dari region-region tertentu, tapi memang um, ya kita bisa bilang beruntung ya gitu datengin international student yang jumlahnya rata-rata hampir sama. Jadi kalau tadi saya di depan sempat spill-spill dikit, Pak Andrew, kenapa saya hampir Ya. setiap intake itu nerima pindahan, student pindahan dari beberapa group of eight, ya. Karena vibes kita di kampus itu benar-benar kayak internasional. Jadi semuanya Oh. student mau di lantai satu, dia mau ke lantai 4, mau ke lantai 7, semuanya ngomong bahasa Inggris. Gitu. Jadi kan kita sering dengar ya, gitu banyak di kampus-kampus eh, ada region-region tertentu yang ngomongnya ya bahasa bahasa Betul, nasional betul, mereka. betul. Gitu. Nah ini student-student internasional itu senangnya di Torrance karena mereka mau kemanapun di lingkungan kampus, semua ngomongnya bahasa Inggris. Hmm. Gitu. Jadi kenapa kita dibilang beruntung punya jumlah international student lebih banyak dan hampir semuanya sama, nggak ada yang dominan jumlahnya. Gitu. Ini mungkin sedikit aja kalau saya bisa mention beberapa award yang kita punya, gitu ya, yang kita dapat. Meskipun kita secara ranking QS nggak ranking seperti Group of Eight atau seperti institusi lain, tapi ini beberapa award yang bisa saya sampaikan, saya highlight buat Broensis, gitu ya. Jadi saat ini kita maintain
um, employment rate ya untuk tamatan master itu di 90%. Ya, kemudian beberapa program unggulan kita atau fakultas kayak bisnis itu kita ada di tier 1, kemudian di hotel manajemen itu kita ranking 1 di Oceania, ya, kemudian untuk IT dan desain juga itu ranking 1 secara subjek gitu ya. Jadi oke lah kalau secara award kita masih banyak sering terima award. Kemudian kalau Bro Ensis tanya, institusi banyak nih di Australia gitu ya. Masing-masing pasti punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Salah satu kelebihan Torrens selain tadi saya sempat spill sedikit di depan bahwa kurikulum kita itu udah 70% mau praktikal ya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari Torrens yang bikin menarik buat international student karena kurikulum kita yang 70% praktikal itu, jadi kita ada industri placement atau magang atau internship dan magangnya dibayar. Nah, ini yang sangat apa namanya? Menarik buat international student. Kenapa mereka pilih atau mau kuliah di Torrens karena ada industri placementnya. Seperti apa industri placementnya? Nanti kita akan sama-sama lihat ke sana. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini salah satu kelebihan Torrens industri placement, magang atau internship dan dibayar. Untuk support services, jadi kesuksesan international student kuliah di Torrens itu dua, ya, selain semuanya bisa disupport, tapi kesuksesannya akan ada dua, berhubungan sama dua departemen, yaitu student services sama sukses coach namanya. Kalau untuk urusan akademik, international student diskusinya sama divisi sukses coach. Ya, kalau untuk di luar akademik, kayak contoh misalnya, oh kartu mahasiswanya hilang atau kartu library-nya hilang, itu hubungi student services, gitu ya. Dan ini support atau service yang ada di Torrens buat nunjang international student selama mereka kuliah. Ini kita skip aja. Nah, ini jadi kita juga ada spill tadi di depan, kalau Torrens ada 4 lokasi kampus di Australia. Ya, jadi ada di Sydney, kemudian ada di Melbourne, di Adelaide, kemudian di Brisbane. Ada juga satu lagi di kampus Lera, ini juga masih di Sydney, ya sekitar 1 jam Sydney, tapi ini khusus untuk Bachelor Hotel Management, gitu ya. Kenapa adanya di kampus Lera? Karena ini satu-satunya kampus di Torrens yang fasilitasnya lengkap, gitu ya. Ada tempat tinggalnya, kemudian sudah termasuk makan sehari 3 kali dan laundry. Jadi mostly biasanya kampus yang ada di tengah kota, biasanya di CBD, itu kampusnya nggak ada yang gede biasanya. Biasanya gedung tinggi ke atas, gitu ya. Nah, kampus kita semuanya yang ada di Sydney, Melbourne, Brisbane, sama Adelaide, karena lokasinya sangat strategis, ada di CBD atau di tengah kota, makanya kampus kita nggak ada dome-nya, nggak ada tempat tinggal, karena adanya di tengah kota, gitu ya. Tapi tempat tinggal banyak di sekeliling kampus yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda atau naik bus lah sekurang-kurangnya yang 5 menit, 10 menit. Tapi mostly international student yang di Torrens rata-rata mereka jalan kaki ke kampus gitu. Nah, kampus Lera ini memang 1 jam 40 menit dari Sydney, adanya di Blue Mountains, ya, nanti bisa di browsing juga seperti apa itu Blue Mountains. Blue Mountains itu kayak lokasi pariwisata gitu ya. Jadi pegunungan, ada pantainya juga. Nah, kampus kita yang di kampus Lera itu fasilitasnya lengkap. Jadi student tinggalnya di dalam kampus, ada domnya gitu ya, dan udah dapat makan sehari 3 kali dan laundry juga. Jadi buat teman-teman atau broensis, kalau mau cari pilihan kampus yang mungkin saya nggak mau di tengah-tengah kota banget, nggak mau di kota besar, oh kita ada Brisbane, ada regional area di Adelaide gitu. Dan semua lokasinya, kalau di Melbourne itu kita di Flinders Street. Untuk di Sydney tadi Mas Faldo juga udah sampaikan bahwa kita ada di Surrey Hill sama di Ultimo. Kalau di Brisbane itu kita ada di Fortitude Valley. Jadi benar-benar di CBD-nya. Kalau di Adelaide itu di Westfield.
gitu ya. Ini intake, jadi intake kita banyak. Jadi buat teman-teman Broensis, jangan khawatir, em, setiap 3 bulan kita bisa nerima international student ibaratnya, gitu ya. Meskipun big intake kita itu ada di Februari, Juni, dan September, ya big intake-nya. Tapi just in case, kalau misalnya Broensis ada yang mau cepat-cepat, misalnya mau buru-buru daftar sekarang, kita masih ada Juni intake, gitu ya. Misalnya Juni udah lewat, oh kita masih ada Juli, gitu. Ya, jadi kita setahun itu ada 6 intake. Ibaratnya 2 bulan sekali kita bisa terima international student. Gak usah khawatir, gitu. Dan untuk yang Blue Mountain, kita juga ada hotel manajemen, kita ada 4 intake, gitu ya. Wow, Jadi untuk yang mantap sekali, bisnis, Pak. desain, IT, health, nursing, apalagi education, kita ada 6 intake. Kemudian untuk yang hotel manajemen kita ada 4 intake, gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk ketinggalan. Kita bisa terima terus. Ini kita skip aja. Kita skip aja. Nah, sebenarnya kalau kita bicara fakultas, gitu ya, fakultas kita ada 6, Broensis. Jadi kita ada fakultas bisnis, desain, IT, hotel manajemen, kemudian health, sama education. Tapi mostly, kalau based on data, anak Indonesia yang datang atau kuliah ke Torrens rata-rata kuliahnya di 4 fakultas atau milihnya fakultasnya 4, antaranya bisnis, desain, IT, dan hotel manajemen. Kalau persentasenya yang anak Indonesia ambil nursing atau ambil health yang lain ke Torrens mungkin kurang dari 1%, gitu ya. Kemudian untuk yang education juga mungkin paling banyak 1% yang ke Torrens. Karena memang ya jarang jarang anak Indonesia yang apa namanya ngambil health atau education. Kalaupun ada yang sering ngambil biasanya kebanyakan master. Untuk yang education itu master, kalau untuk yang health ambil nursing diploma atau bachelor. Cuman, nah keseringan kalahnya kita anak-anak Indonesia yang mau ambil nursing itu mau ke kampus manapun biasanya kalahnya di IELTS. Karena untuk yang diploma pun IELTS-nya dimintanya 7 overall. Gitu. Jadi ini yang lumayan berat, tapi buat Broensis yang memang punya tekad untuk ambil mau atau kuliah nursing di Torrens, saya dukung banget. Tapi penting buat nyiapin IELTS-nya dari jauh-jauh hari. Karena kebanyakan gagal di IELTS. Gitu. 7 itu lumayan tinggi. Biasanya 7 itu diminta buat master, tapi diploma kita, diploma nursing dan bachelor itu kita mintanya IELTS-nya 7. Kenapa? Nanti mungkin kita akan bahas di sana. Gitu ya, kenapa dimintanya 7 untuk nursing diploma, nanti akan kita bahas. Gitu ya. Yang pertama mungkin saya mau highlight mengenai business faculty. Jadi untuk business faculty kita turunannya lengkap ya, mulai dari business management, kemudian event management, sports management, entrepreneurship, business information system, accounting, kita ada semua ya, ada marketing, global project management juga, dan business analytics, baik itu bachelor maupun master gitu. Nah, kelebihannya apa? Mostly rata-rata hampir semua program bachelor kita, baik itu fakultas bisnis, desain, IT, hotel management, health, dan education, itu hampir semua bachelor kita ada internship-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa um, internship itu sangat penting buat international student, buat persiapan mereka ngadepin real life atau real experience, real job gitu. Dan ini yang sangat-sangat masih sangat langka di institusi-institusi yang ada di Australia. Industri placement ini masih sangat langka, apalagi yang dibayar gitu. Jadi kalau saya mau highlight di sini untuk fakultas bisnis under event management, kemudian marketing, sports management, entrepreneurship, ini programnya 3 tahun, bachelor,
ya. Kemudian di tahun ketiga di trimester 8 ini ada industri placement selama 3 bulan dan 300 jam. Ya, jadi industri placementnya ada di tahun ketiga di trimester 8 dan selama 3 bulan dan 300 jam. Dan ini dibayar. Jadi di trimester 8 ini Bro and Sis nggak datang ke kampus, nggak kuliah, jadi nggak bayar kuliah juga, malahan eh, dapat internship dan dibayar. Per bulannya 100 jam magangnya. Lumayan banget. Lumayan banget. Jadi kalau dibayar rata-rata $25 per jam, ya di kota besar, 100 jam per bulan itu udah 2.500. Dan di luar Broensis bisa kerja part-time, ya di bulan-bulan sebelumnya, ya untuk international student kan memang diberikan hak untuk bisa kerja part-time. Nah, di trimester 8 ini, 6 bulan sebelum lulus, Broensis wajib magang. Kenapa wajib? Karena kita udah nggak ada lagi yang namanya tesis kan, sidang skripsi itu udah nggak ada lagi. Ya, jadi ini salah satu penggantinya, Broensis wajib magang di trimester 8 selama 3 bulan atau 300 jam. Dan kuliah di Torrance pun juga udah nggak ada examnya lagi, udah nggak ada ujiannya. Nilainya gimana? Dapat dari mana? Nilainya adalah berdasarkan assignment. Jadi Broensis contoh kalau kita lihat di cost structure-nya di tahun pertama ini di trimester pertama 3 subjek, ya 3 mata kuliah. Berarti Broensis akan dapat 3 assignment atau 3 project yang harus diselesaikan sebelum masuk ke trimester kedua. Itu projectnya atau assignmentnya ada yang individu dan kelompok. Ya, jadi ini yang wajib diselesaikan dan dikumpulin ibaratnya sebelum ke trimester berikutnya. Itu yang akan jadi penilaian. Nah, jadi saya mention tadi bahwa kurikulumnya 70% praktikal. Jadi Broensis kuliah di Torrance itu cuma 10 jam maksimum per minggu di dalam kelas. Kuliahnya cuma 10 jam maksimum per minggu di dalam kelas. Sisanya kebanyakan workshop, ya, dan ngerjain assignment tersebut. Tandanya apa? Tandanya juga Broensis banyak waktu dan kuliahnya kan itu cuma 3 sampai 4 kali seminggu dan nggak full juga setiap hari. Tandanya apa? Tandanya Broensis juga punya banyak waktu, Bu. Ya, intinya adalah kumpulin assignment on time, delivery on time. I think everything should be okay. Itu akan jadi penilaian gitu. Ya, dan tentu kehadiran yang minimum 80% itu juga wajib, ya, tapi nilainya bobotnya lebih besar itu dari assignment. Gitu ya. Jadi di trimester ketiga contohnya 2 subjek, berarti akan ada 2 mata kuliah yang harus dikumpulin, assignmentnya ada 2 atau projectnya ada 2. Gitu. Oke, jadi untuk Bachelor of Business under Business Faculty ini ada industri placementnya. Kemudian untuk accounting sama, ini juga ada internshipnya di tahun ketiga, tapi ini di trimester 9. Ya, 2 subjek dan 120 jam. IELTS yang kita minta untuk Bachelor of Business, Business Faculty, IELTS-nya 6, with no band less than 5.5. Oke, ini juga ada Bachelor of Information System, BIS, Business Information System, tapi sayangnya yang Bachelor ini kita belum ada internship-nya atau magangnya. Kenapa? Karena ini belajarnya setengah bisnis dan setengah IT, ya, information system. Jadi ini agak sensitif sebenarnya buat perusahaan-perusahaan ngasih kita kesempatan buat magang, gitu ya. Karena ini belajarnya materinya setengah bisnis dan setengah information system. Jadi saat ini belum ada company yang kasih kesempatan buat Torrance atau international student buat magang di perusahaan-perusahaan mereka karena ini agak sensitif, gitu ya. Nah, kalau Bro and Sis tanya untuk Bachelor of Business semuanya kalau kita mau magang di mana? Ini industri partner kita. Ya. Jadi Bro and Sis bisa lihat ini semuanya multinational company kayak BP, kemudian L'Oreal, Datacom, ada Nestle, ada Arnold Group, ada BCG. Ini semua multinational company.
Jadi nanti prosesnya kalau pas mau magang itu akan seperti sebentar. Oke. Jadi contoh magang, proses magang itu adalah misalnya contoh saya ambil kasus saja untuk di event management atau marketing atau entrepreneurship. Trimester 8 ini magangnya. Jadi nanti di trimester 7 akan ada sesi one on one sama setiap student internasional dengan sukses coach ya. Jadi nanti sukses coach akan panggil one on one diskusi akan disodorin lah gitu ibaratnya company-company tadi yang lagi available buat mereka bisa magang berdasarkan sub atau course yang mereka ambil ya, akan ada diskusi one on one dan akan diajarin bikin CV ya, kemudian akan ada latihan interview karena nanti yang interview studentnya sendiri. Torrance akan bantu untuk preparation ya, kayak CV kemudian latihan interview, tapi interviewnya sendiri studentnya. Oh ya dong, wajar karena kan ya studentnya akan magang gitu. Jadi mereka harus datang interview sendiri. Kalau Bro Ensis tanya, boleh nggak nanti kalau disodorinnya 3 atau 4 perusahaan, kita apply semua? Oh boleh, sangat-sangat dianjurkan. Karena kenapa? Kalau saya dengar ceritanya, banyak juga yang interview pertama nggak dapat atau gagal. Wajar. Ya namanya Bro Ensis baru pertama kali interview, mungkin ya grogi atau segala macam, wajar. Makanya kalau ada disodorin 3 perusahaan atau 4 perusahaan, semuanya apply aja. Kalaupun nanti rezekinya diterima semua, ya Bro Ensis bisa pilih. Gitu. Jadi jangan hanya apply satu, karena ada kemungkinan gagal pada saat di interview. Gitu ya. Oke. Jadi untuk fakultas bisnis ada internshipnya. Kita lanjut ke master. Kita juga ada master ya, buat mungkin ada Bro Ensis di sini yang lagi cari program master. Eh, saya juga sampaikan di depan tadi bahwa untuk master program kita itu ada di tier 1 dan ranking 70 global. Ya, kenapa? Karena 90% lulusan MBA kita itu dapat kerja kurang dari 3 bulan. Ya, dapat kerja kurang dari 3 bulan setelah mereka lulus. Dan program MBA kita ini ada beberapa tipe. Jadi ada yang offline di sana 2 tahun dan ada yang online 1,5 tahun. Kalau mau dari Indonesia mungkin ada Brancis yang udah punya karir bagus di Indonesia, mau naik lagi karirnya bisa ambil MBA on demand atau online. Ya programnya cuma 1,5 tahun tapi ini oke banget, oke banget. Tahun lalu 2024 ini lumayan ngetren untuk anak-anak Indonesia yang udah kita sampein. Jadi ada 11 orang yang udah enroll tahun lalu untuk MBA on demand dari Indonesia. Dan rata-rata mereka profilnya adalah ya manajer-manajer level yang mau naik pangkat lah. Ada salah satunya juga direktur Lion Air. Nah, di spill-spill dikit nih. Jadi waktu itu dia mau ada tes untuk jadi direktur di Lion Air. Saya ketemu di pameran waktu itu. Kemudian dia sangat-sangat suka dengan tipe belajar seperti MBA on demand yang kita punya. Kemudian saya liatin juga subjek-subjeknya apa yang akan dia pelajarin dan harusnya akhir tahun ini dia lulus. Gitu. Mudah-mudahan dia dapat jadi direktur Lion Air. Jadi buat Bro Ensis mungkin yang mau kejar karir, udah oke karirnya di Indonesia, mau naik karir bisa coba MBA on demand kita, gitu ya. Kita juga ada Master of Business Analytics, ya ada yang online 1,5 tahun dan 2 tahun, kemudian ada Master of Business Information System juga, ya ada yang 2 tahun dan 1 tahun. Ini juga ada tahun lalu ada 2 dari Indonesia yang ambil online. Kurang kurang ngetren memang economic of sustainability ya, dua student tahun lalu itu satu itu orang salah satu departemen ya di Indonesia kerja di salah satu departemen, yang satunya lagi levelan manager kayaknya, ya levelan manager.
Kemudian kita juga ada Master of Global Project Management. Ini ada online-nya juga, ada offline-nya di sana 2 tahun, dan ada Master of Accounting. Ya, ini juga ada yang online-nya dan ada yang offline-nya di sana 2 tahun. Nah, untuk Master under Business Faculty mungkin hanya satu yang ada internship-nya, yaitu MBA Sports Management. Ya, ini ada salah satu anaknya, salah satu klub yang punya klub sepak bola Solo, ya. Nah, anaknya ini ambil MBA Sports Management di kita. Kenapa? Karena dia tertarik dengan um, internship-nya di Real Madrid Football Club. Memang nggak lama, ya, 2 minggu, tapi wah, udah pasti keren banget. Ya, bisa magang di Real Madrid 2 minggu, itu keren banget. Ya, dan sepertinya sih kayaknya arahnya dia akan ambil alih untuk ngurusin manajemen salah satu klub bola Solo, gitu ya. Ini ada. Jadi kalau mungkin Bro Ensis ada yang minat buat ambil MBA Sports Management, ini bisa jadi salah satu pilihan. Kemudian kita juga ada Master of Engineering Management, ya. Ini nggak ada online-nya, jadi harus ke sana 2 tahun. Dan kita juga ada double degree. Nah, jadi yang menarik kalau Bro Ensis mau punya 2 gelar, ya mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan juga. Kita ada MBA dan Master Global Project Management, kemudian ada MBA and Master of Public Health, sama Master of Global Project Management and Master of Public Health. Ya, dan ini semuanya offline di sana. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu atau nanti aja nih, Pak Andrew? Nanti aja Pak, ini habisin dulu karena banyak insight-insight kayaknya lebih bagus kita selesaikan ya Pak. Siap, lanjut. Jadi Siap. kita lanjut untuk Fakultas Desain dan IT. Nah, jadi kita bilangnya untuk desain dan IT ini fakultas kita namanya Billy Blue, ya. Yang seperti saya spill tadi di depan, kalau desain program kita ini agak spesial karena kampusnya sendiri, nggak gabung sama bisnis, nggak gabung sama education, nggak gabung sama health. Ya, jadi di Sydney, di Brisbane, di Melbourne, dan di Adelaide, desain ini kampusnya gedungnya sendiri, nggak gabung sama fakultas lain. Ya, karena udah banyak banget anak-anak lulusan Billy Blue atau desain yang udah mendunia. Ya, jadi kalau saya boleh spill dikit, kalau di Indonesia, kalau Bro and Sis tahu Jessica, ya Jessica itu lulusan Billy, dan ada juga salah satu yang udah mendunia itu kerja di Vogue, cuman saya lupa namanya. Saya ketemu 2024 sekitar bulan Februari, saya ketemu sama anaknya sebentar di bandara itu juga. Jadi dia udah kerja di Vogue di Australia, Vogue Australia. Ya. Wow. Nah, kenapa Billy Blue? Jadi Billy Blue ini di kita jurusannya lengkap, ya, dan semua labnya lengkap banget. Makanya kenapa fakultas desain kita gedungnya sendiri, karena labnya banyak banget. Ya, jadi untuk yang di Sydney kampus utamanya itu ada 7 lantai khusus untuk desain. Ya, jadi bisa dibayangin gimana banyaknya labnya di Billy Blue. Ya, jadi untuk jurusan-jurusan desain dan turunan-turunannya kita ada semua, ya, dan IT. Jadi saya ambil contoh aja Bachelor of Communication Design, programnya 3 tahun dan magangnya di tahun ketiga di trimester 9. Ya, ini 2 subjek dan wajib, ya, jadi ini magangnya 120 jam atau selama 3 bulan. Per bulannya 40 jam. Ya, dan untuk program-program lain juga sama, ya, Fashion Marketing Enterprise ini juga ada magang, kemudian Branded Fashion Design ada magang, kemudian Interior Design dengan sub residensial dan komersial ini juga ada magang, kemudian Game Design and Development ini juga ada magangnya, kemudian 3D Animation, film video, UX and Web Design ini juga ada magangnya. Ya, jadi semua program desain kita itu ada magangnya selama 3 bulan atau 120 jam, dan semuanya ada di trimester 9 atau trimester terakhir. Jadi kalau Bro Ensis tanya magangnya di mana, ini
ini partner industri partner kita. Jadi buat ini langganan anak-anak desain dan IT magang. Jadi kalau kita sama-sama lihat di sini ada IBM, ada Vogue, ada Revlon, ada advertising agency, eh, Big Five, Big Ten, ini kita ada gitu. Jadi Bro bisa bayangin gimana Bro punya kesempatan magang meskipun cuma 3 bulan, tapi di perusahaan-perusahaan seperti ini, Bro bisa bayangin gimana kerennya CV Bro. Dan gimana Bro bisa bayangin akan bisa dapat kesempatan buat kerja di Australia setelah magang 3 bulan di perusahaan-perusahaan ini. Nanti kita bahas, gitu ya. Jadi ini industri partner kita, mostly anak-anak desain dan IT kalau magang di sini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bro kalau ada disodorin nanti prosesnya 1 trimester sebelumnya disodorin sama sukses coach namanya kalau di kita. Kalau di Indonesia sukses coach itu kayak guru BK lah, gitu, kayak guru BK. Jadi nanti ada diskusi one on one, sesinya dia akan sodorin biasanya company-company yang lagi available ya buat magang. Branches bisa apply semua. Ya, silahkan apply semua. Yang mana yang dapat, yang keterima berdasarkan referensi Branches, silakan ambil. Ya. Dan untuk yang IT sama ya, kita ada jurusan Bachelor of IT. Ini juga ada magangnya ya di tahun ketiga. Ini laku banget IT di mana-mana. Kita ada magangnya dan software engineering dengan sub game programming atau AI. Ini juga ada magangnya. AI lagi naik daun banget berapa tahun belakangan ini dan anak Indonesia yang ambil AI banyak banget ke Torrance, banyak banget. Kenapa? Karena ada magangnya. Gitu ya. Kemudian kita juga ada cyber security, tapi sayang cyber security nggak ada magangnya ya. Broensis saya yakin tahu kenapa, karena cyber security ini belajar tentang data, otomatis sensitif buat perusahaan ya. Jadi mereka belum sampai saat ini belum bisa kasih kita untuk punya kesempatan buat magang di perusahaan-perusahaan mereka ya, karena ini sensitif mengenai data. Jadi kita nggak ada program magangnya. Tapi just in case, ya ini juga salah satu program laku dan uh, program yang sangat-sangat bagus menurut saya ya buat Bro yang suka kerja remote ya dan gaji gede, cyber security bisa jadi salah satu pilihan nih gitu. Dan kita lanjut ke Master of Design ya, ini programnya ada yang 1,5 tahun dan 2 tahun kalau di Torrance dan Hang. Sayang banget deh. Tapi ada ya Master of Design-nya berarti ya Pak? Master of Design ada programnya 2 tahun Oh, oke. Dan dan untuk magangnya sendiri ada dibayarkah? untuk semua bachelor dibayar, semua magang kita dibayar Pak Indro. Oh, oke oke. Jadi menjawab Semua ada yang Bro semua insist tadi program nanya. kita Oke. magang kita dibayar. Dibayar ya. Oke Ya, oke. ya dan ini Heng. Oh, sayang banget. Tapi gak apa-apa sambil kita mungkin jawab-jawab sedikit Q&A yang Ya, sudah masuk Pak Irfan. boleh nih Untuk kalau yang ada yang pertama ini ya, hmm, itu tempat banyak komunitas Indonesia nggak di sana Pak? Dan kota mana yang paling murah di antara tadi? Sydney, Sydney, Brisbane, oh ini dia. Adelaide, silakan. Oh oke, oke bisa. Oke. Oke, Master of Design kita juga ada programnya dua Hmm, tahun oke. ya, ada yang online juga, bisa online dari Indonesia. Kemudian Master of IT kita juga ada ya, bisa online dari Indonesia, bisa ke sana 2 tahun. Kemudian Master of Software Engineering kita juga ada, tapi ini nggak ada online-nya, harus ke sana 2 tahun ya. Dan ada juga Master of Cyber Security ya, Cyber Security ini bisa online dari Indo, bisa ke sana juga. Oke, ini saya spill dikit anak Indonesia yang kerja di Fox Indonesia, Fox Wow, Australia wow. ya. Jadi dia Karir yang kerja di oke Fox hasilnya Australia. ya. Sip, sip, sip. Nah, tadi udah bisnis,
ya, kemudian udah fakultas desain dan IT. Kemudian kalau menurut saya tiga fakultas tadi itu semuanya bisa dibilang program-program cuan yang di Torrance ya, cuan. Tapi ini fakultas yang keempat yang sangat-sangat cuan, Sangat cuan nih. sangat cuan. Wah, ya, menarik ini. Ya, kenapa Ya, Pak. sangat cuan? Yuk kita ke sini. Jadi untuk hotel manajemen kita bilangnya Fakultas Billy Blue. Ya, jadi nomor satu hotel school di Oceania dan Asia Pasifik. Ya, kenapa cuan? Kita langsung aja ke sini. Oke. Jadi kenapa saya bilang ini fakultas kita atau program kita yang paling cuan? Karena Bro Ensis kuliah S1 di sini cuma 2,5 tahun. Ya, yang tadi semua program bachelor rata-rata 3 tahun dan 4 tahun. Ya, kalau di Australia. Kalau yang Bachelor of Honors biasanya 4 tahun. Kalau di Torrens semuanya 3 tahun. Tapi khusus untuk ini hotel manajemen S1-nya itu 2,5 tahun. Dan ini yang paling cuan. Jadi dalam waktu 2,5 tahun itu, kalau kita lihat di sini cost structure-nya, di tahun pertama 6 bulan Broensis belajar, kuliah di kampus Lera, ya tadi yang 1 jam 40 menit dari Sydney. Kemudian di 6 bulan kedua, masih di tahun pertama, ini magang. Jadi Broensis 1 tahun itu belajarnya cuma 6 bulan kuliahnya, dan 6 bulannya magang. Dan magangnya dibayar. Ya, jadi di luar Broensis selama 6 bulan pertama ini bisa kerja part-time tiap bulannya, ya. Tapi di 6 bulan kedua, ini teman Broensis full magang. Yuk kita berhitung, minimum anak-anak Blue Mountains magang di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, minimum itu dibayar $25 per jam. Wow, besar Jadi sekali kalau ini. 6 bulan magang selama 600 jam, per bulannya 100 jam, Broensis sudah bisa punya cuan sendiri 2.500 per bulan. 6 bulan 15.000. Saya nggak mau ngomong muluk-muluk, tapi eh, 2024 saya 2 kali ketemu alumni Blue Mountain anak Indonesia, satu anak Bogor, satu anak Gading Serpong. Dua-duanya cewek yang baru pulang karena disuruh pulang sama orang tuanya. Kalau enggak mereka yang satu 2 tahun kerja di sana setelah lulus, yang satu 1,5 tahun. Saya tanya konfirmasi sendiri sama mereka berdua, bener nggak mereka kerja 6 bulan itu bisa dapat 15.000? Dua-duanya bilang lebih. Oh, wow. Kenapa lebih? Kebetulan saya juga pernah kerja di hotel, gitu ya. Jadi saya tahu banget kerja di hotel itu banyak overtime-nya. Hmm. Dan kebetulan kerja di hotelnya juga di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu nikmatnya adalah kalau kita overtime pasti dibayar double. Jadi mereka bilang, saya nggak bilang sama mereka kalau saya juga pernah kerja di hotel di luar negeri, tapi saya mau dapetin insight yang real, testimoni dari mereka, bener nggak selama 6 bulan mereka magang itu bisa ngantongin lebih dari 15.000? Mereka bilang bener. Kenapa? Karena banyak overtime-nya. Jadi make sense buat saya untuk bisa dapetin lebih dari $15.000 selama 6 bulan karena banyak overtime-nya. Gitu. Wow, which is very good. Jadi 6 bulan pertama, 6 bulan di tahun pertama aja Bro Ensis sudah bisa magang 6 bulan. Ya, kemudian balik tahun kedua kuliah 6 bulan, kemudian di 6 bulan kedua di tahun kedua magang lagi. Jadi total magangnya 1 tahun dipecah 6 bulan 6 bulan, 6 bulan tahun pertama, 6 bulan tahun kedua. Jadi total magangnya 1.200 jam. Jadi Broensis punya kesempatan buat dapetin cuan masih kuliah aja nih. Dari magangnya, total magangnya bisa minimum 30.000. Minimum 30.000. Nggak usah bicara muluk-muluk lah, ada overtime segala macam. Ya, ini dari kerja murni aja 100 jam, jatahnya per bulan. Total 1 tahun magang itu 30.000 di luar overtime.
Di luar Broensis bisa kerja part time setiap bulannya, ya taruhlah rata-rata 2.000 lah per bulan. Ya, jadi kalau di atas kertas kita hitung-hitungan, Broensis kuliah cuma 1,5 tahun sebenarnya. Jadi bayar kuliahnya pun cuma 1,5 tahun. Karena Broensis magang ini 6 bulan di tahun pertama dan 6 bulan di tahun kedua nggak bayar kuliah. Dan kuliahnya cuma 2,5 tahun. Udah takjub? Belum ya? Ini dia gongnya. Jadi untuk lulusan Blue Mountains, ya, karena Blue Mountains ini udah sangat-sangat dikenal di Australia, reputasinya udah sangat-sangat keren banget di hotel industri, dan kita maintain employment rate kita juga di 91%. Jadi lulusan-lulusan Blue Mountains kurang dari 3 bulan mereka dapat kerja di Australia. Dan rata-rata mereka dapat kerja di tempat mereka magang. Jadi kuncinya Broensis pada saat magang performlah yang benar atau kerjalah yang benar. Karena di situ kesempatan Broensis buat bisa direkrut setelah selesai kuliah. Dan kalau udah selesai kuliah, um, hourly rate-nya udah pasti beda di atas 30. Rata-rata anak Blue Mountain di atas 30 setelah mereka lulus kuliah. Gitu. Jadi kalau ditanya, oh berarti pasti dapat kerja dong. Saya dosa kalau bilang pasti, ya. Tapi kesempatan itu di depan mata dan cuman Broensis yang bisa pergunakan itu sebaik-baiknya. Dan kuncinya ada pada saat Broensis magang. Karena magang 1 tahun di Australia dan di hotel bintang 4, bintang 5 itu harganya tak tak ternilai ya, gitu. Itu di CV udah pasti keren banget. Nah, makanya gunain kesempatan itu sebaik-baiknya buat bisa Broensis dapetin kerja setelah lulus. Ya, jadi kesempatan buat Broensis bisa kerja di Australia di hotel bintang 4 dan bintang 5 karena rata-rata hotel partner kita bintang 4 bintang 5 Pak Andrew di Sydney dan di Brisbane juga, kemudian di Melbourne juga, kemudian di Adelaide juga rata-rata bintang 4 bintang 5. Ya, ya saya keren tuh Pak Irfan. Ya. Ini untuk yang bachelor. Kemudian untuk yang master, ini kuliahnya, oh kita juga ada, by the way, Bachelor of Hospitality and Tourism Management. Ini juga program yang cuan juga, lumayan, karena magangnya 6 bulan, ya 600 jam, sorry 800 jam. Jadi oke banget, ya. Um, kita ada, jadi Hospitality and Tourism Management. Ini ada program magangnya di tahun kedua, trimester 4 dan trimester 5. Ya, jadi buat mungkin Broensis yang uh, mungkin nggak terlalu suka di hotel industri, tapi masih mau nyambung-nyambung juga ke hotel industri atau bahkan ke travel-travel gitu ya, mau jadi tour guide atau kerja di MICE, ini juga ada. Dan ada magangnya selama 6 bulan, 800 jam. Ini juga cuan. Ya. Nah, untuk yang masternya, hotel manajemen, kuliahnya 2 tahun, 1,5 tahunnya kuliah, dan 6 bulannya itu magang. Ya, magangnya juga 6 bulan, 600 jam. Dan ini juga lulusan-lulusan Master Hotel Management kita, employment rate-nya juga di atas 90%. Mereka dapat kerja 3 bulan setelah lulus rata-rata. Oke, kita lanjut ke fakultas selanjutnya. Nah, ini salah satu um, orang Indonesia yang sangat-sangat terkenal. Kalau kita lihat um, karir journey-nya udah luar biasa. Ya, ini sangat-sangat baik orangnya, Mas Jack. Dia asli Bali, beliau asli Bali. Um, tahun lalu November ada gathering lulusan alumni-alumni Blue Mountain di Bali. Beliau jadi brand ambassador kita, gitu. Hmm. Jadi beliau yang ngumpulin teman-temannya anak-anak Indonesia yang lulusan Blue Mountain, terkumpul sekitar 42 orangan. Ya, beliau sangat-sangat baik nih. Uh, terakhir beliau ada di kerja di Hong Kong kalau nggak salah, ya kemarin dia bilang di Hong Kong, dan ini sering nanyain anak-anak Indonesia yang mau lulus di Blue Mountain. Jadi beliau rajin Oh, nanyain anak-anak Indonesia yang udah mau lulus,
mau nggak? Ini ada lowongan di Hong Kong, ada yang Ya, dia ya, nawarin di Eropa Timur juga. Beliau ini networknya sangat-sangat bagus dan ya. sangat-sangat baik orangnya. Suka nanya anak Indonesia yang performnya bagus, eh, dikasih informasi lah, nih mau nggak di Eropa Timur, nih mau nggak di Hong Kong gitu-gitu. Wah baik, beliau baik. Wow. Ini salah satu lulusan Blue Mountain yang sangat-sangat low profile dan terkenal. Ya, itu pentingnya networking ya Pak Irfan. Penting, penting banget Pak Andrew. Ya, Ya, jadi ini salah satu sukses story lah gitu lulusan Blue Mountains. oke. Kita lanjut dulu untuk education. Ya, jadi kalau untuk education ini sebenarnya nggak terlalu banyak programnya di kita juga. Paling kita ada graduate, certificate, dan master of education. Kenapa tadi saya di depan sempat mention kalau education kita nggak kurang terlalu diminati sama anak Indonesia karena kita bukan educationnya bukan yang register teaching. Ya, jadi ini lebih ke leadership, kemudian innovation. Jadi outputnya kurang kurang menarik kalau menurut saya. Jujur aja outputnya kalau education yang menarik itu pasti register of teaching karena itu pathway to PR ya. Hmm. Meskipun ini juga kesempatannya ada ya, tapi memang nggak pathway to PR. Jadi kalau ini Master of Education kita outputnya itu biasanya kayak jadi kepala sekolah gitu ya. Lebih ke situ sih, lebih ke leadership, manajemen seperti itu. Ya, jadi kita ada, tapi just in case kalau ada yang cari, kita juga ada. Biasanya anak Indonesia yang ambil Master of Education ini biasanya pilih kampusnya di Adelaide gitu. Dan biasanya udah tahu sih gitu kenapa mereka pilih Adelaide karena Adelaide adalah regional area Ya, ya. dan mereka memang kesempatannya buat dapetin PR PR, untuk path to Master of PR Education ya. itu Oke. ya di Adelaide lah Ya, gitu. ya, oke. Sip, sip. Kemudian program yang terakhir atau fakultas terakhir, nah ini kita banyak ya sebenarnya fakultas um, health gitu ya. Community services ini pathway to PR ya, dan ini juga ada magangnya ya di trimester 9. Kalau Broensis ada yang uh, suka dengan community services, kita ada ya ini pathway to PR. Kemudian health science, under of aesthetic, kemudian Chinese medicine, clinical nutrition, naturopathy, herbal, western herbal medicine, ini semua programnya ada magangnya ya. Khusus untuk yang naturopati ini programnya 4 tahun ya, agak panjang, tapi career wise itu oke banget di Australia ya. Tapi kalau Chinese medicine, clinical nutrition 3 tahun programnya dan ini ada magangnya juga. Oke. Nah ini sebenarnya diminatin sama internasional student manapun di dunia karena jelas ini banyak dibutuhin di Australia dan sangat-sangat pathway to PR. Cuman masalahnya September intake tahun lalu 3 orang, saya ada aplikasi 3 orang anak Indonesia, tiga-tiganya gagal karena pada saat apply belum ada IELTS, ya udah lulus, mereka lagi persiapan IELTS tapi begitu tes, aduh, IELTS-nya nggak dapat Ya, 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 ya. karena Sa- diploma di kita diploma nursing juga kita mintanya 7 overall. Wow, sangat tinggi. Kenapa program ini sangat diminati Pak Andrew atau Bro Ensis? Ya. Karena itu tadi, ini pathway to PR. Hmm. Apalagi kalau Bro Ensis pilih kampus Adelaide. Wow, itu udah ibaratnya Menarik ya, Pak. PR itu depan mata Ya, kalau ya. ambil nursing gitu ya. Sangat besar. Chance-nya Chance-nya besar sangat sekali. besar ya. Kuliahnya cuma 1,5 tahun ya. Dan kalau kita lihat di sini cost structure-nya, Bro Ensis cuma kuliah belajar cuma 3 bulan, 4 bulan doang. Sisanya magang semua nih. Sisanya magang. Jadi Broensis di trimester pertama doang yang belajar teori. Sisanya trimester 2 sampai trimester 5 ini on the job training dan dibayar. Jadi udah pasti kuliah aja udah cuan gitu ya. Kemudian setelah selesai kuliah kerja juga depan mata ya dan PR juga depan mata. Cuman masalahnya IELTS-nya yang diminta 7. Jadi saya dukung ya buat Broensis. Kalau ada yang mau ambil nursing, oh berarti nursing susah dong. Susah. Masuknya susah. Masuknya susah.
tapi rangkaian perjalanannya, journey-nya ya sangat-sangat harusnya bisa enjoy ya gitu, dan bisa kesempatan buat dapat PR itu sangat-sangat gede kesempatannya. Jadi kalau Bro Ensis mau ambil nursing, saya dukung, tapi tolong siapin IELTS-nya sebaik-baiknya. Requirement-nya ya. Selain Betul. IELTS, dia terima apa, Pak? Atau PTE kah? Atau PT, Duolingo? Tidak. kita bisa terima PTE ya. PT. Jadi kita ada terima Oke. IELTS sama PT. Kalau PTE untuk IELTS 7 berarti PTE-nya sekitar skornya 52 kalau nggak salah, 52. 52 ya. Ya, Oke. gitu. Ya, sama untuk yang Bachelor of Business, Bachelor of Nursing, kita health science juga untuk clinical myotherapy, ini juga ada um, internship-nya. Kemudian Bachelor of Nursing, ya kalau kita lihat ini juga program yang cuan karena dalam rangkaian 3 tahun kuliah, Broensis cuma belajar di trimester 1 dan trimester 5, ya jadi totalnya cuma 8 bulan belajar, sisanya magang dan dibayar. Dan lagi-lagi, ini juga IELTS yang diminta 7 overall. Dan saya juga harus sampaikan sama Broensis bahwa program nursing kita ini ada slotnya, terbatas. Jadi buat Broensis yang mau apply Diploma of Nursing, dan di Torrent saat ini satu-satunya program diploma yang masih bisa kita terima yaitu cuman Diploma of Nursing. Yang lain tadi kita sempat lihat ada diploma um, bisnis, desain, kita nggak terima ya karena visa. Kita nggak nyaranin buat anak Indonesia apply diploma ke Torrance. Kalau kampus lain ya silahkan monggo. Tapi based on ya for your own safety demi visa, kita nggak pernah nyaranin buat diploma ke Torrance kecuali hanya diploma nursing. Hanya diploma nursing yang masih Untuk kita bolehin. chancesnya ya. Oke. Yes, ya. Jadi Oke. dan ini pun juga harus kita pastikan bahwa Broensis sudah dapat slotnya baru bisa kuliah. Jadi setiap intake itu slotnya beda-beda, ya masing-masing kampus juga beda-beda slotnya. Contoh misalnya di Adelaide itu biasanya rata-rata slotnya cuma 60 sampai 70 student per intake, ya. Masing-masing kampus beda. Sydney kadang-kadang ada yang sampai 120 slot ya buat international student yang ambil nursing, baik itu diploma maupun bachelor. Jadi Broensis kalau apply nursing ke Torrance, begitu aplikasi udah masuk, Pak Andrew, Ya. saya harus minta dulu atau tanyain dulu slotnya apakah available buat intake Wow. tersebut. Itu berarti kompetitif sekali ya, Pak, untuk Sangat, sangat Pak nursing Andrew. ini ya. Sangat. Wow, itu sangat ini sama negara-negara mana aja tuh, Pak? Filipina tentunya ya. Saya dengar Filipina Filipin, juga ya banyak Filipin, sekali betul. resource kan Filipin mereka. dan Eropa Timur, Pak Andrew. Oh, oke. Jadi Eropa kayak Timur. Polandia, Ya, ya. Bulgaria, Mereka itu juga ini ya. ya ya, Oh, mereka sangat-sangat minat dengan di ya di nursing. nursing ini. Wow. Yes. So, bro and sis nih, ini sangat ini nih. Menarik ini dari sisi cuan juga ya, Ya, tentunya. Oke. Oh iya Pak, ini the last one atau belum? Karena ini last ada one. apa? Belum Ya, di spill untuk tuition fee-nya kayaknya sebenarnya. tuition fee-nya. Oke. Jadi Atau itu ya ya sekitar adalah untuk ini program ya. Heeh. terakhir saya. Mhm. Kalau untuk fee, mau tanya apa nih? Mungkin saya spill mengenai bisnis dulu lah ya. Ya yang atau kita tanya jawab dulu kali ya, karena kan ini Boleh? banyak sekali Ya, ya. nanti mendingan kalau Heeh. ada yang mau tanya Betul. fee-nya Ya yang mana nanti kan yang dari mana, Broensis nanti saya nah mention. nanti baru kalau nggak terlalu banyak banyak Ya, yang menarik soalnya. betul. Oke, kita jawab dulu ya Q&A yang ada nih yang sudah masuk. Yang pertama yang tadi kira-kira di komunitas Indonesia mana yang paling banyak nih di 4 kota itu dan kota mana kira-kira paling murah nih Pak? Affordable lah atau living cost tentunya. Oke. Jadi kalau Hmm. Bro Ensis tanya komunitas Indonesia paling banyak di mana? Jujur saya bilang Sydney dan Melbourne. Tetap Ya, 2 kota itu ya ya favorit kampus ya. Sydney dan kampus Melbourne. Itu kebanyakan orang Indonesia ke dua kampus itu.
Tapi kalau Francis tanya living cost yang paling murah atau affordable, saya jawab bukan di Sydney dan bukan di Melbourne. Ya, udah pasti ya karena Iya, big iya, city, betul, betul. semua ada, setiap High perempatan ada cost tukang ya. bakso, ya ada tukang seblak, eh, udah pasti nggak udah pasti tinggi living cost-nya. Jadi kalau pilihan living Hmm. cost yang oke atau affordable, sangat-sangat affordable antara Brisbane dan Adelaide. Ya, oke, oke. Meskipun Dua itu kampus ya. kita yang di Brisbane dan di Adelaide ini di tengah kota di CBD, ya, tapi secara living cost ini masih Because tetap, sangat-sangat oh, affordable. oke. Ya, Ya, itu jadi alternatif ya, bisa jadi betul, alternatif. betul. Oke, next Pak. Ini kalau jurusan hukum nggak ada ya? Ini pertanyaan dari Pak Bro David Wijaya nih. Ya, Untuk hukum sekarang kita ini belum Torrens. ada, tapi Hmm. sebentar lagi kita kemarin saya baca ada newsnya, Mhm. eh, psikologi kita udah di approve dan udah keluar Craikos numbernya. Jadi Oh, oke. sebentar lagi kita So, mau ada launching psikologi. ya, mungkin Bro David bisa sekolah bisnis dulu mungkin. Ya, Sambil di Torrens itu ya. bisa aja. Dari, Gitu. iya kan, bisa aja kan, double Bisa degree aja. gitu kan, ya kan? Ya, Betul. who knows. Oke, kalau setelah pertanyaan selanjutnya, pasti ada postgraduate work permit ya berarti Pak, after finish bachelor ataupun master gitu ya. Betul. Biasanya up to 2 tahun. Up to 2 tahun, oke. Ya, up Nah, to 2 untuk tahun. kayak kayak diploma nursing sendiri gimana itu? Case khusus kali ya? Atau Betul. Itu case khusus case ya. khusus ya Karena langsung ya? biasanya kalau yang saya dengar Ya. informasinya kalau dari program nursing ini mereka belum lulus pun udah ditunggu sama klinik-klinik rumah sakit, Pak Indro. Hospital saking Iya, high demand-nya gitu ya. iya. Wah, Karena menarik memang ini. demandnya luar biasa. Jadi sebelum lulus Oke. pun mereka udah ditungguin gitu. Oh, oke, next. Dari Pro Wisnu, Master of Design tadi ada ya, Pak Irfan Ada ya. ya Master of Design ada. Ada tadi udah dijelasin. Terus, nah tadi dijawab juga placement atau magangnya dibayar ya tadi ya. Betul. Ya, malah yang Semua dari hotel program malah, magang kita internship itu dibayar. ya, malah yang di hotel malah cuan banget $25 per Wah, itu per jam. itu program paling cuan yang kita punya. Paling cuan ya. Sama nursing sih, sama nursing ya. Sama nursing ya Ya, tentunya. Ah, ya. dari udah dijawab juga dan untuk si Sutami untuk IELTS undergrad dan postgraduate tadi Hmm. IELTS-nya berapa Pak minimal Untuk untuk bachelor kita IELTS-nya 6 ya, semua 6 ya? bachelor Ah, kecuali bachelornya nursing 7 ya, ya, tapi untuk bisnis, desain, IT, hotel manajemen bachelor 6 ya 6, rata-rata. untuk yang Postgraduate Pak postgraduate 6,5. 6,5 ya. Ya, No below no below than 6 berarti betul, bandnya. Oke. betul. Dari selanjutnya usia nih, Sis Fitri. Hmm. Ada usia maksimal berapa Pak untuk mungkin yang bachelor dulu? Ya, ini good question nih. Jadi Hmm. 2 tahun belakangan ini Australia lagi sangat-sangat ketat. Bentar ya Ya. untuk Kenapa? Karena ya. mereka mau terima yang qualified student, Hmm. gitu. Dikasih kesempatan buat bisa kerja part-time, dapat postgraduate working visa, tapi yang datang yang masuk memang harus qualified. Ya, Oke. jadi mereka kasih batas umur untuk bachelor itu maksimum 25, untuk yang Hmm. master 35. Oh, sudah no than that ya berarti ya Pak No more Irfan ya. than Strict ya. 35 untuk master Strict ya dan no sekarang more than saat ini. 25 untuk bachelor. Oke, jadi dijawab sudah untuk pertanyaan Sis Jasinta. Jadi untuk umur 50 plus sudah nggak bisa gitu ya. Susah. Unfortunately, belum Ya, ada peraturan baru lagi. kecuali Except, kecuali S3 ya, kecuali PhD. Kita ada PhD itu boleh umurnya oh, nggak ada batasan. Ya, oh nggak ada batasan nggak PhD. ada batasan. Oh. Cuma untuk karirnya sendiri seperti apa untuk PhD-nya Pak? Oke Wah, ya kalau untuk udah PhD mah Pak Andrew di sana sangat-sangat tinggal oke pilih lah. ya. Iya, Oh, oke, oke, sangat oke. oke. Karena Nah orang untuk lokal sendiri mereka jarang yang gelarnya sampai PhD. Nanti tanya selanjutnya dari Bro Wisnu, Pak Irfan untuk masa desain requirement-nya apa aja? Tentunya Oke, IELTS tadi ya Pak. IELTS IELTS tadi betul. Kemudian enam kalau koma siapa lima, tadi namanya terus Pak Andrew? Bro Wisnu Pak, Bro Bro Wisnu. Wisnu. Bro Wisnu lulusan S1-nya apa dulu nih? Boleh saya tanya nggak? Nah, atau mau S1-nya langsung apa? langsung ngobrol, Nah, boleh unmute, di unmute unmute aja aja langsung Bro nih. Wisnu. Kita mau dengar juga nih Biar seru. suaranya. Ya, Silakan di eh, unmute aja. planningnya apa nih? Nah, kita bisa bantu nanti dari Maple juga. Silakan Pak Irfan. Silakan Pak
Bro Wisnu. Oke, halo, Yes. selamat Ya, malam malam. semuanya. Ya, malam, Malam-malam, Bro malam, Wisnu. Bro Wisnu. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah bisa menyelenggarakan Zoom ini karena masih banyak banget dari kita yang butuh insight untuk bisa Oh sekolah iya, dan bekerja di luar negeri. ya, Hmm, ya, ya. Pak, pertanyaan tadi kan Bapak nanyanya itu S1 di mana? ya, Nah, Ya. S1 itu saya ngambil itu Desain Komunikasi Visual DKV di hmm, Universitas Paramadina. oke, Hmm, hmm, GPA-nya 3,2 oke, dan hmm. kebetulan udah tes IELTS juga. oke. Tahun lalu IELTS-nya 7,5 tapi tahun ini agak turun jadi 7. Oh, no problem lah. Masih Iya oke tuh, kan, Pak 7 mah Irfan udah ya? pasti Masih udah oke. pasti masuk, Bro So, Wisnu. umur Oke. umur berapa, Pak? Uh, Oh, umur berapa, Bro? nah, jadi gini, Nah, sebenarnya banyak banget pertanyaan. Pak, ini kan ya, kebetulan aku udah sempet karena bekerja dan bisnis, jadi gap oke. 3 tahun. Jadi sekarang itu umur tahun ini 27 kebetulan di Oke, Agustus. oke. Oke. Ya. Nah, ini boleh langsung nanya aja nggak sih, Pak Boleh, Andrew? Boleh, 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 silakan. silakan. Oke, apakah di Torrance itu bisa cross degree? Hmm, Misal, Nah, ya, S1 aku S1 aku DKV. hmm, Nah, apakah bisa cross degree ke ke S1 lagi atau langsung ke master? Nah, biasanya itu kan ada case yang dimana aku menurut case yang udah pernah aku baca ya, Pak Irfan, hmm, ada juga yang ngambil S1 di sini, ngambil lagi S1 di Massachusetts kemarin. ya, Nah, apakah di Torrance juga bisa ya, seperti itu? Nah, ya, yang kedua, Pak, ada dua pertanyaan aja nih. Yang ya. kedua, ya, silakan. untuk tuition fees atau ada requirement untuk ada apa sih namanya Scholarship. beasiswa, ya scholarship. Nah, itu apakah ada di Torrance atau bagaimana Pak kelanjutannya? Boleh Pak Irfan? Terima kasih pertanyaan itu aja. Oke, thank you, Bro Wisnu. Pertanyaannya bagus nih. Saya demen Ya, nih. menarik, menarik. Susah-susah gampang. Jadi Australia 2 tahun yang lalu belakangan ini banyak em, peraturan baru yang makin ketat buat Broensis gitu. Nah, jadi pertanyaan Wisnu tadi, em, sebelum 2 tahun lalu masih banyak yang bisa cross program ke Australia di kampus manapun, dan misalnya udah S1 di sini, mereka mau ambil S1 lagi masih bisa. Tapi 2 tahun belakangan udah nggak bisa, Bro Wisnu. Hmm. Ya, dari S1 di Indonesia, kalau mau ke Australia harus ambil yang increase levelnya. Jadi harus ambil master. Dan kalau udah master di Indonesia, harus ambil S3 atau PhD atau doktor. Kenapa? Supaya visanya dikasih sama imigrasi. Hmm. Gitu. Jadi kalau udah bachelor di sini, saya nggak rekomendasi untuk ambil bachelor lagi ke Australia. Bahkan ke UK pun saya yakin juga sekarang udah nggak bisa. Atau ke Amerika Iya, pun juga udah nggak bisa. iya, iya, iya. Ah, ah. Iya, kalau UK sama Amerika udah obvious nggak sih Pak? Karena Betul, bener-bener strict banget. Dan kebetulan betul. kalau di Amerika itu kan lagi ada tarif juga kan, masalah Iya, Itu tarif. dia. iya, betul, Itu Mungkin betul. dia. itu juga Lagi, bermasalah. ya, Hmm, betul, betul. lagi bermasalah Makanya ini banget salah buat satu dapet. solusi, Bro Wisnu, Iya. ke Iya, iya. Nah, Australia. jadi Iya, kalau iya, kalau iya. saran saya, Bro Wisnu, kalau Bro Wisnu backgroundnya udah DKV, apalagi Hmm. di Paramadina, kalaupun imigrasi ngecek kampusnya em, legit gitu ya, Ya, valid, kalau saran saya, chance Bro Wisnu yang terbesar adalah ambil master di sana. Oke, ya, Oke? ya, betul. Ada oke. dua program kita master design, Bro Wisnu. Jadi ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. 1,5 tahun itu adalah dengan background desain juga, S1-nya itu bisa ambil yang 1,5 tahun lebih singkat. Tapi kalau ada yang S1-nya bukan background design, itu harus ambil yang 2 tahun. Gitu. Oke, Jadi oke, oke, kalau oke. saran saya pribadi, Bro Wisnu jangan jangan em, ngebayangin, oh ada orang lain bisa eh, ambil S1 juga ke Australia 2 tahun belakangan ini udah nggak bisa. Jadi Iya, jangan iya. buat saya sayang visanya.
Iya, iya, Oke. iya. Sebenarnya pertanyaan itu muncul dikarenakan seperti ini sih Pak. Karena jujur dalam saya lulus 2020, Yes, angkatan 2016. ya. Habis itu bekerja dan berbisnis. Hmm, Nah, setelah di Indonesia, salahnya di Indonesia, kebanyakan manusia di Indonesia adalah kadang mereka bekerja atau berbisnis itu tidak sama dengan jurusan yang diambil dalam universitas pertama kali. ya. Nah, makanya setelah saya belajar juga dan kebetulan aku kemarin sempat menjalani bisnis alat berat dan kapal tongkang. Nah, Nah, makanya karena sudah tutup, jadi hmm, kayak aku memutuskan untuk kayak oke, aku mau ngambil S2 nih, kayak hmm, eh nah, tapi ada catch-nya, Pak. Yang catch-nya adalah hmm, sebenarnya udah sempat kutanyain ke Mbak Utami dan eh, dari tim Apple, yaitu adalah fee dan total fee pengurusan dari mulai Indonesia to Australia. hmm. Nah, mungkin itu sih Pak, yang mungkin juga ada pertanyaan yang sama dari Bro and Sis di Zoom ini sih Pak. Oke, jadi untuk tuition fee di Torrance sangat-sangat tidak memberatkan dan sangat-sangat affordable. Oke, saya Oke. kasih em, contoh dulu ya. Yang Saya share desain screen berarti, lagi Pak. Pak Andrew kalau boleh. Iya, yang desain berarti ya. Ya, saya share screen. Bro Wisnu kan pengennya desain tuh ya. Desain ya. Iya, Ya, gini oke. Pak ya. Oke, saya ambil contoh aja salah satunya misalnya inilah. Ya. Untuk 3D animation, film video atau UX web design. Enaknya kuliah di Torrance, untuk tuition fee itu based on trimester. Enak dong. Jadi nggak dibayar di depan. Untuk Master of Design itu per tahunnya 33.900 ya. Master of Design per tahunnya 33.900 itu dibagi tiga Broensis bayarnya. Jadi karena per tahun kita ini kita menganut sistem trimester 4 bulanan. Jadi 33.900 tadi itu dibayar tiga kali. Jadi 33.900 Hmm. dibagi tiga sekitar 10 ribuan Ya, ya. ya. Dan 10 itu belum juta. dipotong scholarship. Tadi Bro Wisnu nanya ada scholarship nggak? Ada. Kita kasih partial scholarship. Untuk case-nya Bro Wisnu dengan GPA 3,2, which is itu yang kita minta minimum untuk bisa dapetin scholarship minimum 3,2 untuk master. Bro Wisnu dengan IELTS 7, kalau daftar tahun ini maksimum September intake atau Juni intake, 25% Bro Wisnu on hand. Damn. Oke. Langsung ya. Maaf, maaf. Langsung. Oke, Iya. That's okay. I langsung mean ya. itu kan ekspresi, that's your expression. Dang. Ya langsung bisa daftar nanti Bro Wisnu dibantu 25% tim on Apple. hand, Bro Wisnu. Let's go for June intake. Ya, apalagi berapa kali intake gitu? Tiap Iya, ini ya, dua bulan intake yang ya Pak. terdekat ada Juni intake masih bisa Ah, kekejar, ya, langsung masih bisa kita Juni, proses. Juni intake Visanya Bro Juli. satu Wisnu. setengah minggu, paling lama 2 minggu. Iya. Apalagi Ya, sekarang visa juga cepet ya kalau apa betul. memang kalau ngambilnya apalagi untuk Bro Wisnu master degree itu Master, sangat iya, sangat sangat dikasihnya cepat pasti. chance-nya harusnya besar Bro Wisnu. Jadi Jadi Pak langsung aja. Andrew untuk Hmm. Torrance last intake itu Februari, Mhm. um, average rata-rata 2 minggu visanya, ya, Ah, dan banyak juga yang auto granted 24 jam udah di wow. granted Nah, tuh gitu. tunggu apa lagi? Ya, Langsung Oke. jadi aja. untuk kasusnya Bro Wisnu dengan ALS 7, right, dan Master of Design 33.900 dipotong 25%, kemudian bayarnya tiga kali Bro Wisnu, setahun nggak dibayar semua Ya, di depan. ya. Oke. Em, Berarti Pak, misal kita asumsi, ada dua asumsi yang dimana aku bisa dapat partial dari eh, beasiswanya, Mhm. sama yang enggak. Yang Ya. pertama, kalau misalnya enggak, nah dari trimester pertama, apakah aku ada payment ke kampus dari trimester satu ya, kayak oh dari sekian, kan itu dari trimester itu 10 ribu kan, Ya. which is kalau di Indonesia itu like 10 juta, around
nominal 100, segitu nggak sih? sorry, 10.000 berarti 100-an. 100. 100, iya 100 berarti 100-an. Nah, 100 110 sekian. Ya, Nah, itu tuh dibayar tuh di depan atau ada di belakang sih, Pak? jadi untuk Apa ya, di akhir trimester oke. satu? Jadi untuk pembayaran pertama itu deposit paymentnya adalah senilai 10.000 tadi. Jadi begitu Oh, Bro Wisnu oke. dapat offer letter, hmm, ya, offer letter, kemudian silakan ditandatangani. Itu nanti di offer letter itu ada tertera deposit pertama dan bayaran selanjutnya itu tertera di deposit di offer letternya. Dan untuk Oke. mendapatkan COE atau untuk Bro Wisnu bisa apply visa, itu harus bayar dulu untuk di trimester pertama. Oke. Baru nanti kita keluarin COE atau confirmation letter yang akan dibawa sama Bro Wisnu buat apply visa. Nah, bayar Oke. selanjutnya kapan? Setelah selesai sampai di sana kuliah trimester 1 4 bulan. Biasanya 2 minggu sebelum trimester kedua masuk, Bro Wisnu baru bayar lagi untuk trimester kedua dan selanjutnya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Oke. Jadi pokoknya kuliah 4 bulan baru bayar, kuliah 4 bulan baru bayar. Oke, noted. oke, oke ya, bisa menjawab ya Bro Wisnu ya. Oke, Pak. Oke, untuk selanjutnya nanti bisa sama tim untuk kita bantu nanti segera. Gitu. Oke, Boleh. Bro Wisnu, Terima thanks. kasih ya Pak Irfan. Sama-sama, Ya, Bro Wisnu. Terima kasih, Pak. sama-sama. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya Pak Irfan Ya, dengan Sis Dewi. Untuk postgraduate work permit visa 485 kabarnya maksimum di usia 35 tahun kah? aduh, saya ke- jujur Pak Andrew, kita ini agak Masih ini dilarang sebenarnya buat betul ya, ya ini buat karena ini ngomongin ranah soal visa betul ya, betul. Jadi kita gitu. Jadi ya ini sangat ini juga. Jadi kita ya, bukan mungkin istilahnya itu yang perlu, registered betul, betul, consultant. Jadi memang ini betul. nanti bisa ditanyakan langsung ke ini ke tim Apple. Nanti kita Ya, akan nanti bantu itu yang berhak jawab untuk sebenarnya itu tim Apple. ya. Kalau saya, Ya, kita nanti rep kan kita bantu. agak Kita agak forbidden kita juga sebenarnya, agak bisa dilarang bantu kita buat ngomongin betul soal betul visa. untuk student visa. Jadi Ya, oke nanti saya tanyakan di forum pribadi. Bisa ya, langsung ke apa ke Q&A ini nanti di tinggal ini aja ya. ya, Eh, atau nanti bisa ke saya juga bisa ke Indritris juga bisa. Selanjutnya next question. Nah ini untuk diploma apakah ada batas usia kayak bachelor tentunya ya Pak Irfan ya ya. Diploma sekali usianya. lagi, Hmm. kita yang bisa terima satu-satunya program diploma saat ini nursing. Nursing ya. Ya, Itu diploma nursing. batas Kalau untuk usianya yang bisnis, sekitar 25 berarti ya, 25. Pak Evan. Ya, Maksimal ya. Oke. maksimum. Ya, untuk Sis Yasinta, untuk tes IELTS sebenarnya bisa di IDP atau British Council ya. Nanti bisa cek di website, nanti ada keluar. Di Ya, IDP yang tes ininya, eh, formalnya di sana. Jadi silakan cek di website aja. Oke. Nah, lanjutnya lagi. Dari Sis Fitri Andriani, kalau ambil master lulusan SMA bisa Pak? Nggak bisa kayaknya, harus bachelor bisa, minimal ya. Oh bisa? bisa. Di Oh kita oke, di kita bisa, nanti bisa oke. isi yang namanya work life experience Oh formnya. berarti dia harus ada minimal pengalaman berapa kah Pak Betul, Irfan? betul. Harus ada Mi- pengalaman kerja. minimal Kalau berapa? Miss Fitri Berapa? ada pengalaman kerja di level managerial Oh harus level, level manager. Oke, ya, requirement-nya. minimum 5 tahun bisa Hmm. apply ke kita untuk ambil master. Nanti Oke, di jadi ada. assessment, Oke, ini itu berdasarkan assessment berarti ya, assessment, Pak Irfan. ya, Itu berdasarkan pertanyaan assessment. untuk Tapi ya. sangat-sangat mungkin, Sangat mungkin berarti ya ya, dengan ada managerial performance tadi ya. betul. Oke, untuk IELTS-nya berarti mengikuti yang enam Mengikuti setengah itu ya, tetap Pak. 6,5 Oke, ya untuk tetap master benar. program. Oke, oke, menarik. Nah, ini eh, untuk master, tanya selanjutnya dari Sis Utami untuk master maksimum age berapa tadi, Pak? 35 35, ya? 35. Oh, oke, ya. Nah, ini maksudnya visa berapa lama? Mungkin untuk proses visanya kali ya, cepat Ya, lah ya untuk ya, master degree. cepat-cepat. Oke, Average 2 minggu ya ke Torres, 2 minggu average betul. 2 minggu. Apalagi sekarang Indonesia level 1. Level Jadi satu, ya. ya, jadi secepatnya aja untuk mendaftar. Untuk Momentumnya selanjutnya, pokoknya pergunakan sebaik-baiknya momentum. betul, betul, betul. Apalagi ini level 1. So, just quick Betul. thinking. Oke, untuk selanjutnya, Bro Wahyudi. Pak, saya S1 Administrasi Negara tapi punya pengalaman kerja di UI UX.
Bisa nggak ya UI masuk ke UX. master Bisa, Bro UX? Wahyudi, bisa ya. Seperti tadi sempat saya udah mention juga, kita untuk masuk desain ada dua. Ada Ya, yang 1,5 tahun dan 2 tahun. oke. Yang 1,5 tahun itu backgroundnya wajib dari S1 desain. Kalau untuk yang master desain 2 tahun itu bisa dari cross eh, program. Ya jadi Bro Wahyudi kalau ada pengalaman kerja di UI UX itu bisa ke master desain. Ya silakan Oke. di-apply nanti dihubungin Ya, sama tim Apple. ya, Bisa. Yang penting IELTS-nya 6,5, punya pengalaman kerja. Nanti kita minta CV dan minta portfolionya juga. oke. Ya, Gitu. tentunya langsung ya. Ini kalau misalnya chance-nya besar ya, bisa langsung coba ya Wah Pak bisa Fikri. langsung. Intake Juni masih available Siap. dan masih sangat-sangat possible untuk dikejar. Ya, oke, oke. Thanks Sis Fitri Adriani juga ada harapan nantinya untuk lulusan dari high school juga. Oke, Ya, dan Sis next, Fitri rencananya mau ambil master apa? nah iya nih Sis Fitri nih. Kalau boleh tahu, backgroundnya apa, kerjanya, dan mau ambil masternya master apa nih kalau boleh tahu? Sis Oh ini Fitri, ada, unmute nggak? nah, Sis Fitri mau di-unmute nggak? Sis Fitri posisinya di Aussie, Pak. Oh, Sekarang di Australia. maminya itu permanent oh resident Aussie. Tapi Oh, dia masih masih bingung. Indonesian. Oke, oke. Masih so Iya, Indonesia. ya iya. cobalah untuk ambil Wah, kalau Sis degree Fitri udah onshore mah gampang. cepat ya. Bisa Office. pakai pakai Oh CV ya, aja. onsol ya. Tapi kan nggak bisa onshore, Pak. Emang masih bisa onshore? Bisa dong. Oh Kan Bisa. dari turis visa ke ya, kalau dari turis turis. nggak bisa. Oh, Sekarang udah saat nggak ini bisa. posisinya Saat ini udah nggak turis. bisa. Iya, Iya. turis. Nggak bisa kalau Ah, oke turis. oke. Sudah tutup. Apply-nya harus dari Indo, Sis Fitri. Iya, balik Indo Apply-nya lah harus nggak dari apa-apa. Indo. Masih ada peluangnya Iya kan? ya, balik Masih balik Indo, apply-nya balik Indo visanya harus dulu. dari Indo. Betul. Jangan di sana nanti ketolak visanya. Ya, ya Oh iya, harus iya. balik dulu. Nanti Ya, bisa dibantu. ya make sure kalau saran saya 100% Sis Fitri harus apply dari Indo. Jangan Iya, onshore. iya. Kalau visa turis nanti ditolak malah 5 tahun kemudian repot nanti. Baru Hmm. Sis, bisa tanya apply lagi. major, sis. Tanya major apa yang tepat untuk background, sis. Silakan, sis. Ya, Ya, silakan. iya Pak, kan saya backgroundnya itu dulu makeup artist. Hmm. Terus kira-kira majornya yang cocok di saya apa? Berarti yang Sis Fitri ini kan eh, background terakhirnya educationnya SMA ya. High school ya berarti ya. Iya, Kemudian Oke. pengalaman kerjanya makeup artist. ya. Berapa lama? Bisa Sudah hampir lima tahunan. 5 umur tahun. berapa sis? Umur kalau boleh tahu? 31. 31. Waduh, masih ada Oke. waktu nih, masih bisa. Ya, Saya kejar tanya lah dulu ya. dong sama Sis Fitri. Sis Fitri sebenarnya goalnya mau seperti apa nih S2-nya? Karena kalau saya yang nyaranin, kalau nggak match kan susah. Jadi Hmm. kalau saya boleh tanya dari Sis Fitrinya dulu nih, kira-kira goalnya mau seperti apa? Kalau saya maunya sih di perhotelan ya, yang hotel Hmm. manajemen. Bagus tuh. Perhotelan. Ya Make udah money kalau Iya, tuh sudah sis. kalau udah tahu Sis Fitri mau Hmm. begitu, goalnya ya Master of Langsung. Hotel Management aja. Iya. iya, iya, maunya kayak ke situ gitu. Iya, Iya, langsung aja gak apa-apa. iya langsung aja. Pokoknya nanti kita ada form yang namanya work life experience ya. Hmm. Jadi itu nanti tolong diisi sejujur-jujurnya ya dan Iya, iya. sertain juga CV dan em, supporting dokumen. Jadi contoh Hmm. misalnya Sis Fitri jadi makeup artist gitu ya. Iya, Tolong kayak sertifikat-sertifikat portfolionya gitu ya. dilampirin juga Hmm. Oh gitu iya, iya. untuk menguatkan CV-nya Sis Fitri dan form yang kita minta gitu. Saya jujur aja udah 3 kali berhasil berangkatin yang dua dari Malaysia, satu dari Indo dengan work life experience itu. Oh, berarti dia Oh iya, lulusan high school iya, ya, iya. Lulusan with high school life yang experience. anak Indo itu
September intake tahun lalu dia salah satu Wow. influencer TikTok Oh, ya. Oh, Dia ngambilnya juga Master Hotel Management dari orang Palembang wow. ya. Sekarang udah di Australia gitu. Oke. Dan 2 dari Malaysia. Jadi sangat-sangat mungkin Sis Fitri yang penting harus genuine ya dan disertai semua dengan supporting dokumen. Hmm. Harusnya bisa. iya, iya, Oke. iya, Kak. Nice ya. Terbantu ya Sis Fitri ya. Iya, Tapi nggak Langsung masalah aja iya, ya, Sis. Mbak, ya. sangat terbantu. Maksudnya backgroundnya dari eh, makeup artist. Nggak masalah. Yang Ya, penting nggak itu tadi masalah itu. TikTok Mbak, influencer aja bisa. iya, influencer TikTok loh. Oke, sip, Pak. Yang penting yaitu pada saat isi form work life experience itu goalnya harus benar-benar jelas. Nanti dibantulah sama tim Maple ya cara Ya, buatnya, ngisinya gitu ya. ya, Yang penting harus genuine dan jelas gitu. ya, Siap. ya, ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini yang tadi Bro Wisnu intake master design bisa di September ya, berarti Pak. September bisa, Juni juga masih bisa. Iya, Juni masih oke lah, masih bisa. Ini kan Masih kalau oke. sudah ada IELTS-nya kan sudah di tangan. Iya, Ini harus tinggal sudah ada, langsung aja harusnya tuh, Bro Wisnu. harusnya Eh, cepat kita ngurus. SAP itu, soalnya kan masih level 1 tuh, masih panas tuh. Betul, Iya, Bisa langsung, mau langsung go. mau banget sih SAP. Cuma Iya. kemarin udah konsul juga sama Mbak Utami ya, Hmm. Mbak Hmm, Utami. Apa namanya? Aku nggak tahu Yes. kalau misalnya ada first payment di main tuition Oh, itu sepuluh ada di ribu itu. sepuluh sepuluh ribu ribu itu. deposit. Nah, Oke. nah kebetulan kebetulan uh, cuma punya fundingnya di bawah itu. Jadi Hmm. ada mesti dikulik Di lagi nih adjust ya. sampai Nah ya, sepuluh bisa ribu. di adjust nanti Pak Bro Wisnu. ya, Tapi kan maksudnya ini dia banyak intake, jadi ya. no Iya, no iya, iya, iya. nggak usah khawatir kan gitu. That's okay, Bro Oh, Wisnu. No problem. Saya doain supaya lancar, cepat. Hmm. amin, Intake amin, September, amin. that's okay. Ya, Senyaman-nyamannya Bro Wisnu aja, ya. ya, Cuman saya saran jangan sampai lewatin akhir tahun ini. Kenapa? Kita hmm. nggak tahu level assessment Ya, country Indonesia. Itu, Iya, betul, betul. iya, ya. Bisa berubah lagi dengan betul, kondisi Berubah-berubah. yang sekarang ini ya. Makanya nih, dia itu, makanya kita kupas kenapa kupas Australia secepatnya karena itu tadi kita ada di level 1 dan kita harus gunakan opportunity itu. So, bro betul, and sis ya, itu yang kita concern sekarang ini. Oke? betul. Juli Nah, nggak next. sih, Pak? Australia itu suka galau. Biasa tiap Juli. Ya itu dia, Ya, ya makanya tiap ini dia selalu ini kan keluarin ini tiap tiap. tiap 6 bulan kan ada pengumuman kan gitu assessment assessment level country itu tiap 6 bulan biasanya direview. Iya. Tapi Nah, ya terakhir gitu. tuh tahun lalu tuh banyak banget tuh. Maret, Juli, November. Gue sampai ngitung sampai bingung. Banyak banget perubahan. Itu dia itu dia tahun lalu tuh 3 kali sampai 4 kali gitu pengumuman assessment Iya. country itu. Nah, ini ada hubungannya sama ini ya. Pertanyaan selanjutnya nih yang mengenai POF, mesti bank statement, bank reference ya tergantung tadi. Kembali lagi ke level kita Ya, kalau ke level 1 as long as I know ya. betul. Nggak ada. Cuma ya kalau misalnya tetap kita kita tetap ngomongkan, tetap harus lampirkan. Cuma Ya, memang khusus biasanya level 1 tidak ya, dilihat. Tapi ya kita tetap karena kita nggak tahu levelnya kita ini betul. di mana. Jadi ya tetap gue insist ya tetap kita usahakan untuk adakan. Itu sih yang bisa kita jawab gitu. Ya, Aku selalu ngomong tuh sama teman-teman kalau di live aku nggak lampirkan bukan berarti nggak punya. Nanti kalau apes diminta Ya sama tetap diminta immigration, soalnya kan. Nah, betul. random check, harus kita lampirin kan, harus kita harus kalau nggak lampirkan. refuse kan, kasihan Betul. gitu. Betul, Betul. makanya kita harus kita usahakan tetap kita lampirkan karena kita Ya, nggak tahu level kita betul. di mana. Nah, Betul. itu ya. Meskipun kita Oke. Torrens nggak pernah minta ya, mulai dari September intake tahun lalu kita udah Tahun nggak ini pernah ya, minta ya, tahun lalu juga nggak pernah minta. nggak minta ya apalagi tahun lalu kan kita masih level 2 ya, tapi Indonesia Oke, kita masih jarang diminta, apalagi sekarang udah ya, level 1 sama ya, sekali Aman nggak ya Pak pernah ya? diminta. Betul, Selama ini aman ya, tanpa aman, bank statement. Oke, aman, oke, siap. oke. So far untuk Indonesian student aman ya, Pak Irfan ya, aman, aman. aman ya. Oke, itu garansi saat ini sampai saat ini kan. Ya, itu dia Gitu. makanya sekali Oke, lagi Bro and Sis, momentum sangat penting lah momentum tahun ya, ini buat benar-benar. buat Bro and Sis yang mau ke Australia, Ya, momentum pergunakan semua, sebaik-baiknya. ya.
Kalau Wah, udah ini nyampe udah sana terserah, ya kan? siap. Nah, ini Ya, udah boleh sampai. Pak. Hah? Oh ya, silakan. Boleh Pak. Oke, kalau untuk master itu kan unlimited ya jam kerjanya ya Pak ya. Nggak, tetap masih 24 jam seminggu. Dua Silakan. empat jam. Oh, bukan Ya. unlimited ya. Nah, Pasangannya juga 24 jam seminggu. kalau pasangannya ya kalau dependent 38 sampai 40 bisa. Oh, Masih Dependentnya bisa ya. oke. ya. Berarti masternya dianya 24 jam, pasangannya yang Ya, full time Tiga ya. bulan ya. ya. Yang Terus studentnya yang kerjanya part time, kalau yang Hmm, pasangannya itu full bisa full. time. Yes. kalau bawa anak nih Pak mau sekolah yang Ya, gratis, yang gratis kan kita tahu apa sih nggak gratis sekolahnya. Itu ya. di mana Pak? Gini, em, ini sebenarnya harus di double check juga. Cuman kalau yang saya tanya-tanya sama teman-teman yang di Adelaide, biasanya di regional area kebanyakan yang bawa anak pilihnya ke sana. Sebenarnya nggak semua juga regional regional area itu atau regional state itu gratis, Mbak Indira. Jadi Iya. ada yang cuman bayar 30%, ada yang gratis 100% ada. Jadi tergantung juga sekolahnya dan tergantung juga kotanya di regional state tersebut. Cuman rata-rata itu adanya di regional state. Baik, berarti kalau di Torrance ini karena kita nggak ada yang di regional ya? Ada di Adelaide. Oh di Adelaide. Oh oke, Ya, sip kalau gitu. Thank ada you di Pak. Adelaide. Oke. Ya, sekarang udah jam 9 dari penghujung acara. Ayo, saya kasih mungkin pertanyaan terakhir deh. Nah, kalau ada yang mau bertanya terakhir sebelum closing statement ya Pak Irfan ya. Ya, Kalau ada pertanyaan. ini tadi Wahyudi lanjutannya tadi ya minimal berapa tahun pengalaman kerja. Oh, Tadi yang Wahyudi ya oh dari ini tadi ya. Oh yang ya, terakhir S1-nya tadi. apa ya Ya, tadi ya? Administrasi ya. administrasi betul. Ini Ya, Bro Wayudi bisa juga langsung apply nih gitu ya ya. Pak Irfan ya. Karena Pengalaman kan kerja minimum 3 sampai 5 tahun Bro Wahyudi kalau apa namanya cross cross program ya gitu. Jadi bisa kalau udah punya pengalaman kerja minimum 3 sampai 5 tahun bisa cross cross major gitu. oke, ya, ya. Yang penting Oke, ada portfolionya Bro Wahyudi. ya. Ada pertanyaan lagi kah? Silakan, mungkin pertanyaan terakhir. Apply ya, ya Sis Fitri tentunya. Oh ya, Ya, apply visanya dulu nanti ke belakangan. Torrance dong. Apply dulu masukin apa requirement-nya, nanti di assess, nanti keputusannya baru nanti ke visa. Ya, kalau kalau baru lulus SMA apa bisa? Ya, bisa banget. Bisa banget lah, bisa. Bisa banget, bisa Bisa banget, banget. bisa banget. Yang penting ada Silakan ALS-nya, langsung. Ya, ya ALS-nya cukup, mau bisa ambil langsung apply. apakah nanti tinggal kita bantu. Yang untuk Sis Dewi nih ada di atas tanya S1 My Wife bisa ambil master apa? My Wife Free, Pak. Midwifery, Midwifery ya? Ya. em, bisa ambil master apa midwifery ya? Mu- Oh iya juga ya, midwifery ini paling Master of Public Health kali ya yang mendekati ya. Iya, iya. Master of Yang Public Health sih mungkin yang mendekati atau help ya. counseling. Ya, ada Master of Counseling atau Public Health yang mendekati ya. Karena kalau untuk nursing jarang ada ya di Australia jarang ada program Master of Nursing dan nggak perlu juga ya sampai tinggi-tinggi kalau nursing itu di Australia cukup Oke. diploma sama atau bachelor aja udah oke banget. Jadi nggak ada jarang banget yang punya Master of Nursing bahkan saya belum pernah dengar. Help ya, itu berarti ya. Help Ya, tetap ya. Masuk ke help ya. Kayak ya, bidan ya kan, karena bidan iya. kan My Wife Free Paling ya. Master of Public Health sama Counseling sih. Kalau ya, ya. Kalau counseling mungkin public health lebih Ya, pas masuk Public Health gitu ya. lebih 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 umum mendekati kan, lah. lebih umum ya Iya, health. lebih umum. Jadi bisa dicoba Sis Dewi ya. Iya, masuk public health juga Oke. oke Ah, karirnya ya di Australia. ya, ya, ya. Ini ya pertanyaan dari Bro Wisnu nih Pak. Berarti Coba. all documents mesti translate ke Inggris dulu ya. Oh yes, Ya, betul. Nanti itu ijazah dibantu ya lah tentunya sama ijazah transkrip ya. ya nanti Nanti sama kita tim bantu mentor Bro Wisnu gampang itu. lah. Hmm. Ya, nanti dibantu sama tim. Oke. Thank you
Last but not least ya, silakan Pak Rifan untuk closing statement. Ini ada yang tanya nih, Pak Andrew. Oh, ini direct. Hah? Ripka, dari Ripka. Ripka Oh, Derek. perempuan apa laki-laki nih? Ripka, Malam sis Pak, mau berarti. tanya, saya mau apply WAV tapi dananya belum cukup. Saya lulusan S1 Oh, itu semesta. Itu itu ke nanti tim Apple. ya tim Maple aja WAV. ya. Kalau WHV Ya, langsung ke tim Maple aja. ya itu oke. Ya. Oke. Ya, Oke, closing statement Pak Irfan. jadi gini Bro and Sis. Satu, kalau Bro and Sis mau lanjutin sekolah ke luar negeri sebenarnya mau kemana aja banyak pilihannya. Ya, ada selain Australia ada Singapura, Malaysia, UK, US, Kanada, Eropa, banyak pilihannya untuk negara gitu ya. Tapi kenapa saya saranin ke Australia? Satu, dari sisi destinasi atau jarak, itu Australia yang paling dekat untuk Western country. Ya, untuk Western country. Kemudian kenapa mungkin um, Australia lagi satu, saat ini kalau saya lihat, karena setiap tahun kan kita rutin sebelum akhir tahun itu biasanya diundang sama Austrade gitu ya, eh, bagian dari kedutaan Australia yang ada di tiap negara. Jadi untuk Austrade Indonesia kita sering diundang dan dikasih update sama Austrade Indonesia gitu ya. Singkatnya, kalau saya lihat kesempatan di Australia itu masih sangat-sangat terbuka lebar untuk international student, terutama kita yang punya kedekatan secara hubungan liberal atau hubungan diplomatik dengan Australia. Kesempatan buat Indonesian student atau orang-orang Indonesia, ibaratnya buat hijrah ke Australia itu terbuka, pintunya sangat-sangat besar. Tapi memang cara masuknya harus proper, harus yang benar, Harus legal, legal ya harus Pak. legal gitu, dan harus cara yang benar Benar supaya ya. keterimanya juga dengan welcome, Smooth ya, smooth betul. di sana gitu. Yes, Secara jarak Australia yang saat ini paling dekat dari Indonesia betul, dan yang kesempatannya masih banyak gitu. betul. Jadi Bro and Sis, kalau saya boleh saranin, kalau mau sekolah ke luar negeri, cari karir dan mau cari kehidupan setelah sekolah, saat Ya, ini Australia masih jadi salah satu pilihan yang the best menurut saya. ya. Oke. Gitu. Kedua, Bro and Sis, manfaatin momentum Indonesia saat ini ada di level 1 Iya, assessment iya, country. iya. Ini 2 tahun belakangan kemarin Indonesia ada di level 2. Wow, Iya, itu ya something ya Pak. repot, ya repot. Banyak potensi-potensi yang reject Iya. hanya gara-gara small thing, dokumen, Mhm. gitu. Nah, jadi mumpung, mumpung sekali lagi momentumnya saat ini Indonesia ada di level 1 assessment country. Kalau Bro and Sis punya goal plan untuk jangka panjang, mau ke Australia, now is the right time. Now is the right time. Gitu. Kita Yes, nggak ini tahu ya. 6 bulan lagi akan diumumin seperti apa assessment country Iya, Indonesia. iya, Tapi iya, kalau saya saran, jangan sampai lebih dari akhir tahun ini. iya, Jangan sampai. iya. Kalau memang Secepatnya, as soon as ada niat possible. mau ke Australia. Ya, Ya, gitu. Jadi betul. benar-benar manfaatin momentumnya. Ya, selain nggak ditanya rekening, ya, meskipun harus disiapin. Kalau menurut saya saran, siapin aja. Just in case ada random check. Just in case ada random check dari imigrasi. Karena yang nanya bukan kita. Kalau saat ini di level 1, kampus nggak pernah nanyain. Waktu kita di level 2, itu pun juga random. Jadi kalau kayak Filipina saat ini, assessment country level 3, itu repotnya minta ampun. Wah, ya, Teman ya. saya sampai harus ngecek banknya beneran ada atau enggak. Coba bayangin. Udah ngasih rekening aja nih Pak Andrew. Masih Udah ngasih masih rekening, tanyain ini ya. harus dicek banknya ada atau enggak, Ada beneran apa atau enggak? enggak. Wow. Coba Makanya bayangin. kita makanya Repot, kita beruntung banget nih, Pak. beruntung banget Benar. gitu. Ya jadi Bransis, Pakai pakai pilihan program kesempatan. banyak di Torrance, tapi kalau saya saranin yang mau cuan banget selama masih kuliah, hotel manajemen itu cuan banget dan kesempatan kerjanya besar setelah lulus. Kemudian ada desain juga.
kemudian ada nursing. Ya, oke. Ya, Sip. silakan Bro and Sis. Nanti dibantu sama tim Apple. Ya, thank you banget insight-nya. Terima kasih sekali atas info session malam ini. Banyak yang kita Pak, dapatkan gitu boleh ya. nanya sekali lagi nggak sih Pak? Mumpung Boleh, boleh. masih Oh yang iya, lain. iya, iya. Oke, Gimana? maaf Last ya, questions. maaf banget mau Silakan, silakan. closing tapi aku nanya. Gimana? Nih, bro. My bad. Oke, Pak Irfan tadi kan udah nanya fee, kayaknya udah aku ada gambaran dan kayaknya bisa di Juni, alhamdulillah. Doain. Let's go. Ya, Let's do it. oke. Langsung. Em, dan tadi habis ngobrol juga sama ibu kebetulan ada di samping. Oh, Mhm. oke. Pak, kalau misalnya untuk Master of Design, Hmm, karena aku ngambil Master of Design, hmm, itu tuh biasanya tuh belajarnya tuh tentang apa sih Pak? Karena pas aku lihat di Blue kemarin sudah research juga, hmm. dia kan barengan sama teknologi ya Pak, bener nggak? Yes. Ya. Oke. Nah, mostly eh, kebetulan di DKV aku di Paramadina itu tuh desainnya desain manajemen. Jadi desain plus bisnis. Jadi Oke. apa namanya kalau misalnya tadi tuh ada yang bisnis terus IT, nah aku desain plus bisnis Ya. gitu. Hmm. Nah, apakah di Master of Design di Torrance itu belajarnya ngapain aja sih Pak? Boleh di spill nggak Pak? Oke. Maaf Untuk banget core. kalau misalnya demanding, tapi aku perlu tahu. No, no, Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. that's okay. Ya, That's okay, Bro Wisnu. ya, nggak Jadi apa-apa, nggak masalah. kemungkinan besar Bro Wisnu kan karena backgroundnya desain juga, DKV, kemungkinan mau ambil yang 1,5 tahun atau 2 tahun supaya saya bisa Satu kasih setengah tahun. satu Satu setengah setengah tahun. tahun. Jadi untuk core subjeknya, Bro Wisnu akan belajar tentang design and business strategy, Oke. service design, design studio, design Hmm. for social innovation, kemudian open studio, research and innovation, design leadership, itu untuk core itunya, core subjeknya. Ya. Oke. Kemudian dari elektifnya, Bro Wisnu bisa pilih 2. Ya, pilihannya elektifnya banyak banget nih. Ada project planning and budgeting, contracts and procurement, manajemen perspektif, innovation, creativity, entrepreneurship, ada principle of programming, principle of project management, user experience design, user research, multi-platform experience design, itu pilihan-pilihan elektif subjeknya. Oke. Ternyata sama ya Pak. Sama banget. Oh ya, Oh, oke. Berarti Sama banget. cocok ya? Sama banget. Cocok ya, Sama Bro banget. Wisnu ya? Sama banget. Langsung. Cocok. Kita tunggu, Gas. Bro Wisnu. ya. Oke Jadi Langsung. Pak. dan Oke. teknologinya software yang kita pakai itu PS, AI sama ID saat ini. Oh, Iya, oke. biasa. Aku pakai itu juga kok. Oh, Oke. pakai itu juga Oh, aman ya. membantu Aman, ya. aman, aman, sangat Membantu ya, aman, Bro. sangat. Ya. Oke, Pak Oke. Andrew, Pak Ya, Irfan, thank you so much. thanks. Thank Sukses you, ya. Bro Wisnu. Kita tunggu Amin. kita tunggu langkah cepatnya. Thank you. Amin, Ya, amin. Thank you. supaya bisa apply visa cepat. Ya. Supaya saya tidur Oke. Ya, Pak banyak. Irfan. Ya. Ini jangan khawatir, ini apa, kita recording Zoom, jadi bisa di YouTube-nya Maple Corp. Stay tune. Untuk bulan-bulan ini kita bahas Australia terus ya. So, just keep in touch in that. And then thank you very much for everything. Bro and sis ya. Again, kata Pak Irfan tadi nekenin saatnya untuk kita ke Australia gitu ya. Mumpung masih hangat level 1 tadi. So, just go.